Ada lagi biar apa? Nah, mulai gini. Ya. Ah, Oh ini Pak, yang ini saya kita gitu. biar dimatikan aja dulu Pak. Paling nanti kalau pas presentasi malah saya yang matikan biar apa suaranya lebih masuk.
Oke, mana tadi ini? Oke, jadi ini kalau kita perhatikan, nah nonlinear ini sebenarnya nanti bisa, nah maka salah satunya sebenarnya kemarin saya buat yang bisa dicoba jadi gunakan yang sekarang kan ya banyak metode-metode, tapi nanti kalau pada saat nonlinear apa nanti juga ke dunia yang gunakan sudah yang ke mesin kadang juga menaikkan akurasi. Ini ya metode-metode, bentar nanti ini saya mulai dari awal aja. Nah ini, jadi di non-linear, ini kan ada yang bisa dilinearkan namanya ini, yang logistik. Ya. Jadi transformasi linear, tapi sebenarnya kalau y-nya sendiri nggak linear kan itu. Terus ini juga kalau dilinearkan masih bisa, karena kalau saya lenkan, ini jadi len beta 1 ditambah beta 2 len x2. Nah, ini yang len beta 1 dinyatakan sebagai alfa. Ini adalah namanya Cobb-Douglas production function. Nah, mungkin ini waktu ditemukannya untuk kepentingan apa ini? Ya, labor input, capital input. Jadi, nah cocok enggak? Nah, harus nyari data ini kan kalau memang itu. Nah, ini kalau misalkan di apa? Coba kita minta data di Kaggle ada enggak? Tapi memang lewat ChatGPT aja bahwa data untuk data di Kaggle ya kita coba dia tahu enggak untuk ini ya model untuk model ini kan kita kalau mau nyoba itu kan masih bisa bilang secara ini kan. Nah kalau data di Kaggle ada namanya apa nanti bisa kita juga kayak tadi dikejar lewat yang di Kaggle namanya apa ganti kan tadi kan tentang real estate. Nanti kalau memang ada nah ini Kaggle kayaknya ada ini yang dapat digunakan untuk ini. Ini kan ada kan berarti di Kaggle-nya ini cuma namanya apa coba. Nah ini Cobb-Douglas datasetnya. Berarti ada kan ini, nah, tinggal di yang program saya tadi diganti yang Cobb-Douglas di ini. Jadi kan harus ganti di mana programnya tadi kan? Yang ini, yang ini. Tadi kan kalau yang saya pasang di sini kan yang modelnya mana ya? Non linearnya ini oh ini yang asumsi. Itu asumsi kalau itu yang ini yang non linearnya. Ini kan asumsi tadi banyak sih belum saya hapus sih. Dan kalau yang error dihapus nggak apa-apa, biar nggak kebanyakan. Nah ini kalau sudah saya tadi otomatis bisa buka kan Anda Kaggle saya bisa bisa kan? Nah, berarti karena sudah saya beri akses kan non linear. Nah ini bentuknya apa ini? Root fungsinya. Ini kan kalau di adalah A eksponensial min Bx itu. Kalau dilenkan kan jadi len A min Min B. min Bx karena len E kan jadi ini kan min Bi di linear. Nah, berarti kalau sekarang mau yang ini ngerakitnya diubah jadi apa ini? Ya beta 1 kayak A-nya terus X2 pangkat B kali X3 pangkat C. Kalau mau diterapkan di sini, ini diganti ini kan berarti eksponensial pangkat apa tadi? Bx terus eksponensial pangkat Bx2 apa ya tadi? Bx ya, ya. Nah ini, jadi ini anggaplah sebagai A, ini X2 pangkat B, X3 pangkat C gitu misalnya mau kayak gitu. Kalau dilenkan ya bisa jadi ini jadi ini jadi kayak linear. Kalau mau dikerjakan linear pakai yang model linear. Tapi kalau dikerjakan ini langsung pakai yang ini tadi, ini kan sudah non linear jadi jangan di sini. Nih.
Kan ini hasilnya ini harganya berapa kayak gitu. Nah, nanti silakan kalau tadi menurut ini ada datanya ya. Nanti untuk ini, nah tadi saya ngekliknya di mana? Oh ini ya. Nah ini kan datanya ini. Nah ini terus create notebooknya untuk running yang ini. Nah sekarang kita minta apa? Code-nya. Kalau tadi kan minta data dulu, oh sudah ada. Nah sekarang kita minta ke sini adalah code jika kan untuk model apa? Digagal untuk data ini ya model ini gitu. Dia nanti sudah akan mengarahkan ini kan benar kan L cuma ini pakai notasinya LK kan kalau tadi kan X1 pangkat ya tadi gitu kan tenaga kerja dal nah kalau di kan jadi linear ini jadi bisa dikerjakan pakai linear nah dia nih kalau ini langsung dikasih defaultnya ya Python kayak collab kan gitu kalau kita minta ke jadi dikasihnya Python. Nah, maksud saya ini nanti kerja di collab ya boleh, di ini boleh. Dari collab di copy ke Kaggle ya bisa, Kaggle copy ke sama-sama asal Python. Tapi kalau punyanya R, minta ChatGPT supaya ganti dia jadi Python, ya bisa. Kan kadang oh dapatnya kok R bukunya ya sudah. Nah, ini moga-moga kalau ini baca datanya lancar, bisa di copy ini, kita masukkan mana tadi yang ini ya. Nah, ini di kalau internetnya lambat, ini kan baru kayak ngaktifkan environment Python 3-nya ini kan. Masih ini kan berarti internetnya. Nah, nah sekarang code-nya tadi saya taruh di sini. Nah, kalau punya data sendiri yang Indonesia mau digantikan ke sini, nah ini ada error kan kayak gini kadang kayak gitu. Nah, ini kadang kalau kita ini kan suruh betulin kayak gini, ya aja dia langsung kasihkan di sini. Saya minta perbaikan gitu. Kalau kita ngecek secara manusia kan capek kan, biar mesin aja yang suruh suruh ini. Kalau kita pakai paket SPSS yang berbayar kan sudah Allah mesti aman kan, nggak ada. Kalau ini ada risiko masih tadi nggak jalan seperti yang kita harapkan. Oh ternyata perlu ada di depannya ada kayak gini dulu. Tadi kegelnya. Nah ini setelah perbaikannya ini kita kasihkan kembali di sini. Yang atas biarin kalau nggak mau dihapus ya boleh, kalau mau dihapus ya boleh. Nah, tadi kalau saya biar tahu riwayat salah-salahnya ya biarin aja ini masih salah lagi enggak. Kalau tidak nggak ditemukan padahal berarti baru tadi ngomong ada ya cukup function data, proses data, tapi ternyata setelah dini kan nggak ada. Berarti si ChatGPT ngomong ada ternyata nggak ada. Gitu. Padahal ini kalau apa kita apa dicek ada ya sudah kita harus cari lagi data tentang nah kalau misalnya mau ngupload sendiri tadi ini diupload datanya new data kalau new model kalau new data ya new datanya ini terus itu kan tadi disimpannya di mana ya ini nanti diupload kalau sudah masuk sini kan sudah di cloudnya kan itu. Terus kalau yang modelnya kita ngupload modelnya oh saya sudah punya tadi model yang non linear misalnya ya masukin di sini itu. Nanti mungkin pengalaman ini nanti pada saat tesis kan sudah punya pengalaman nanti dengan data baru kalau nyari data ya kalau ya nyari yang
BPS mungkin ya ada, kemarin ada lagi website apa namanya Statista itu juga nawarkan. Tapi Kaggle yang Indonesia juga ada, kadang Kaggle ya lebih enak kan kita nyari dari Kaggle itu. Nah kembali ini jadi ini non linear tapi yang masih bisa di linear. Sebenarnya kita pakai model linear nggak apa-apa, tapi sebelum di running di transformasi dulu. Jadi apa? Ini jadi Y baru kan, len Y. Terus yang beta satu jadi alfa, yang beta 2 tetap beta 2, tapi yang X2 jadi len X2. Jadi dia sudah kayak linear kan itu. Nah, ini adalah kita, ini adalah bentuk yang kayak gini, bisa dilinearkan nggak ini? Kayaknya, bisa masih ya kayaknya. Ini tentang apa? Kalau dimodelkan dengan constant elasticity of substitution. Kadang ada orang bikin model kayak gini. Ini model-model ekonometrik gitu namanya setelah ini jadi. Nah kalau ini ada enggak coba kita minta ininya coba contoh data di Kaggle. Kaggle tentang untuk apa? Untuk model ini. Coba dia. Nah kalau kita ingin dapat teorinya tambahan ya tadi kita minta e-booknya atau jurnalnya yang orang pernah pakai itu mungkin untuk dunia real misalnya. Ini dataset tentang apa coba ini? Karena supaya apa? Memang kadang kan orang mengembangkan model, ada non-linear, ada namanya dok, itu nama-nama orang yang mengkreat modelnya itu. Karena dia mungkin waktu mengerjakan ada data kayak gini, pakai lihat pada saat dia coba mencari bentuk non-linear, dia dapat bentuk kayak tadi, diabadikan namanya itu. Oh ini tentang apa? Retail data di Turki. Boston House ini kayak ini kan jadi ada pilihan yang e-commerce ini juga coba yang ini apa Boston House Price coba kita lagi ini kan urusan harga rumah kan coba yang ke sini gitu. Nah kadang ya sudah ada yang bikin code-nya di sini yang sudah pada jalan. Nah kita juga bisa belajar dari sini dia sudah ngapain aja ini kan. Nah dia termasuk yang berhasil enggak ini berhasil ya. Ini yang sudah yang apa sudah dikerjakan orang. Terus misalkan, nah ini kita ingin yang belum punya kan, sendiri ini, kita create new notebook sendiri. Tadi pakai apa tadi berarti yang harus saya minta lagi kita misalnya ke sini apa? Mungkin lebih baik tak kopikan ini daripada ngetikkan apa berarti apa ini adalah code untuk untuk modelkan untuk model konsentrasi datanya tentang apa tadi? Lupa. Apa tadi? Di mana datanya tadi? Oh di atasnya sini kok ini. Katanya di mana ya? Di bawah itu. Oh Boston House Price ya. Ini ya. Ini untuk ya kalau kita mau ngedit ini juga bisa, tapi kalau langsung supaya apa? Maksudnya kalau apa kita nuliskannya
tidak persis, nanti tidak kedetek kan. Oh, nggak ada. Saya kemarin yang Osprice itu kan, oh nggak taunya karena saya waktu ini coba ingin edit malah nggak dapat gara-gara salah sedikit kan sudah nggak kedetek. Ini kan sudah rumus ininya modelnya kan itu. Nah, moga-moga sudah jalan model untuk saya. Jadi di mana kita ini di sini ya? Ya tadi yang kita karena harusnya dikasih nama ininya kok diganti kok supaya enggak karena iya jadi namanya apa ini yang chess ya tadi. Iya yang chess ya. Iya, chess. Nah, misalnya gitu langsung chess jadi nanti kan akan di sini akan ke data itu. Jadi kita nggak bingung kalau apa. Saya pernah cuma kan apa kurang panjang chess model langsung nyambung. Moga-moga enggak kalau nah cuman beratnya kadang kalau datanya kan banyak jadi ke internet kan lagi lambat nah ini ya nah ini masih ada data setnya lagi kan yang di jadi sebenarnya masih ada seni juga di sini nggak selalu bahwa mesti yo oke yo enggak karena semakin kalau yang standar kayak udah linear aman nggak ada masalah kan itu kemarin gampang di atas tapi kalau yang apa ini perbaiki ya lagi udah kayaknya sudah saya enter kan tadi Belum, Mbak. belum oh ya belum tadi oh iya kan kan nggak mungkin lama banget kan sekitaran sejak versi 1.2 telah dihapus dari skill nah kayak gitu kadang karena ini kan kayak open ada kadang ada resiko yang tadinya bisa sudah nggak bisa nah tadi yang banyak orang-orang itu komunitas itu sudah punya akun ya Kegel Kemarin cuma login pakai email kan Google kan. iya kan kalau sudah dia asal kita masukin emailnya sudah otomatis jadi terarsip itu maksud saya kalau nah coba sudah jalan belum jadi saya nggak kerasa sampai agak malam tahu-tahu sudah jam 20 karena ini menyenangkan kita kan kayak ini kembali lagi terus sampai akhirnya berhasil untuk yang nonia dan belum bisa klik nggak tahu oh sudah jadi kalau sudah muter-muter lagi jadi berarti kan butuh kerjaan berat gitu ini internetnya kayaknya nggak terlalu kalau di rumah malah kadang internet bisa cukup lebih cepat itu saya ganti dari IndiHome jadi bisnet Terus Bimo memang suka itu. lagi makanya Telkom masuk sahamnya turun itu kinerjanya di bawah nggak bagus sekali datang orang banyak kalau saya komplain kan nggak ngenain kan walaupun di petunjuknya nggak usah ngasih apa-apa tapi kan ya nggak enak nah masih error lagi ya banyak itu malah dipakai tambah lagi tapi tadi urusan baca datanya kayaknya masih ada masalah sudah kalau tadi itu skip note-nya nggak ada. ya nah sekarang dia ganti ternyata dia juga sudah nggak ada lagi mungkin gitu Ini baca datanya nggak. iya kadang yang kelemahannya ini kalau saya lihat ininya adalah ini apalagi ini kesalahan gagal tidak memiliki akses internet saat mengaksi kode Anda internet yang lambat oh, berarti apa dia terputus gitu ya saya tadi oh iya wah terputus dia jadi bingung lagi kan dia kan harus selalu dalam keadaan apa terkonek bagus kan karena kalau terputus dia kan informasinya terpotong jadi
Ya saya ini hanya lagi nyoba yang Kaggle kayak Sudah ada di Kaggle. apa mungkin ini harus saya copy bertahap kayak gini aja. Nomor satunya mana? Oh ya benar udah. Tak coba. Coba ini. Oh ininya aja sudah dia. Ala, PDF. padahal tadinya ini sudah saya aktifkan dari sini kok ya. Tadi sudah saya udah ngerunning ini kok belum ya. Karena ini kan kayak untuk mengaktifkan awal lagi. Kalau saya buka baru lagi, dia akan ini lagi. Nanti saya juga baru kenali. Kalau collab awalnya juga kayak gitu. Makanya collab kok enggak. Kan tadinya saya pakai R kan Posit Cloud namanya, R Studio Cloud. Setelah jadi Posit Cloud, terus ada collab, saya pindah collab. Setelah lancar kok tiba-tiba ada Kaggle. Kaggle tadinya kan ada sumber data. Nah, ternyata sekarang juga dia memberi tempat untuk bekerja. Nah, saya mikir-mikir kan ngapain kita harus ini kalau bisa kerja langsung di sini kan. Terus dibikin harusnya juga apa, tip wedding your father loh. Tapi kalau yang misalnya di collab tidak memang tidak serumit ini Hegel itu. Tapi mungkin kalau sudah terbiasa ya mungkin tidak. Jadi kita tahu apa sih. Nah, ini hanya untuk tambahan aja kalau yang untuk nanti mencoba karena non linear ini harus ada banyak kreasi-kreasi kan modelnya ini. Ini lagi model apa ini? Ini yang tadi ya, yang apa? Yang bisa dilinearkan ini masih. Ini kan kalau udah ini kan kayak dibawa ke linear kan ini. Jadi ini yang trial by error kita suruh coba-coba mana yang cocok. Dicoba ini dulu 0,45 hasilnya kayak apa. Terus coba lagi sampai dapat diiteratifkan itu. Jadi benar-benar dicoba. Dicoba ya kayak dunia dunia mesin tadi kan dunia mencoba-coba. Makanya dia butuh apa space yang besar. Saya kemarin nyoba yang Aya Vision itu untuk yang mengolah dari video itu. Wah, tahu-tahu minta space besar sekali di cloud saya terus ada saya stop. Gara-gara saya di email kan oleh yang biasa kan Kaggle so, email apa gitu. Saya ingin nyoba kayaknya trial by error, jadi dia butuh memori yang tinggi sekali itu untuk memori sementara pada saat dia markir ininya. Ini udah direct set, error derivative free method, direct optimization. Nah sekarang misalkan kita coba metode mana yang oke lah ini ya coba iterative linearization method. Ini ada Gauss Newton, dan ini Lorentz yang paling terkenal ini di statistik coba yang Newton Lorentz. Nah sekarang mintanya kita di collab saja. Tadi yang Kaggle ternyata bolak-balik enggak ini kan, milih yang di collab aja. Code collab untuk nah, dia ngasih contoh datanya enggak. Biasanya data simulasi. Ini ilustrasi ngitung bukan konteks statistik kan ini. Jadi kalau kalau di nah ini yang non linear pakai. Berarti kan kalau sekarang ini misalnya yang mana ini tadi? Ya, biasanya muncul oh, itu lagi running ini masih enggak kan? Biasanya langsung kelihatan kok. Oh, nah ini di sebelah sini. Apa error enggak? Newton Raphson tapi ini hanya untuk fungsi sederhana ini contohnya. Jadi, bisa aja berapa lama ini. Memang merasakan menggunakan yang cloud itu kelemahannya kalau internet lagi nggak safe. Wah itu ngerasain jadi padahal cuma mau nyari kayak gini aja kok lama banget. Nah iya. Nah sekarang misalnya kita untuk
Kalau di sini apa tentang apa? Coba kita coba mengarah ke Efficient TR. metode Repson, ada metode apa contoh aja lah kita minta contoh. Hmm. Model nonlinear ya jadi ini. Estimasi model. Sebenarnya tadi bisa model apa tadi yang cas apa itu. Ini sudah di ini gunakan simulasi nih karena dibuat yang sederhana seperti itu. Ini kan modelnya model apa? Ini kan modelnya nih 3 tambah 2 ini. Nah ini kan hasilnya kan ini. Ini yang 3 2,8, yang 2 2,1, yang 4 4,1. Ini dengan ininya 100 ya. Kalau 1000 mungkin lama banget. Coba 1000 lama enggak? Malah error. Kok diganti ini 1000 enggak? Itu randomnya Pak 100 jadinya Pak. Ya makanya jadi Yang di bawahnya. oh di bawahnya Bawahnya sebentar. belum jadi. Oh iya yang ini benar. Mana lagi yang harus ganti? Kayaknya udah ini kayaknya. Udah sih. Akurat kan ini dengan 1000 ini kan ya cuma selisih sedikit kan ini. Nah, simulasi ini kadang bisa kita pakai dalam rangka kalau kita nggak dapat data. Kita menemukan sesuatu, kita pakainya jadi simulasi, generate aja. Sesuai distribusi yang kita inginkan. Sesuai model yang kita inginkan. Ini kan kayak gini. Kalau kita ganti kan ganti ininya aja, persamaannya kan. Misalnya apa, mana persamaannya? Kita ganti apa tadi? 3 kali 2 apa ya misalnya ya. Iya, jadi perkalian aja. Apa yang model apa tadi? Yang model Dobbs apa tadi? Perkalian. Yang perkalian lagi ada semua itu tadi. Yang 2 variabel. Nah ini. Berarti kan A kali X pangkat B kali X pangkat. Nah kita coba mana ini di sini. Berarti 3 kali X pangkat 2 mana ya? Iya ya berarti ya. Itu X kali ya. Nah, kan pangkat sekarang diganti kan ini. Pangkat kalau saya bintang 2 kali. Bintang 2 kali kan. 2 terus kali juga lagi kan ini ya. Kali pangkat 4 ya tadi ya. Iya ya. Coba kayak gini error enggak? Di bawah Udah ya? udah keluar. Enggak. Loh, kok melesetnya jauh banget? Udah. Ditambah. Oh, ini ditambahnya yang harus hati-hati. Kan 3 kali X pangkat 2 itu udah kok melesetnya jauh ya?
Coba saya buat 10.000. Apa yang ini yang harus bukan harus kali juga apa ya yang ini ya? Kayaknya harus kayak itu sih. Coba tak Karena bikin modelnya tadi sih saya nggak ada tambah. iya makanya. Oh iya kayaknya udah Pak. Ini kayaknya ini masih jelek. Berarti ini harus kali yang ini ya. Udah, saat tak mencet apa mana modelnya ini? Oh iya benar minta balik. Udah bener ya? Enggak. Enggak kali U aja, kali U gitu. Ini tadi kan masih plus kan saya kan Oh itu. iya. Jadi kali ini ya. Tapi tetap masih jelek ya. 3 kali itu bulan Kan 3 kali X pangkat 2 kali X pangkat 4 ya. Iya ya, persamaannya. nanti dapatnya bulannya Ini kan maksudnya kita mau bikin ini kan. terus Apa kurang deket ini. Ya, tapi kalau nggak dikurung ke bawah nggak ya? Kalau deket-deketan ya. Mungkin dikurungin apa ya? Biar enggak biar perkaryanya tidak kena dampak. Ini sudah benar ya, pangkat kan perkalian kan pangkat 2-nya itu kan. Hmm. Apa sudah diliniarkan ya nanti dia ya hasilnya harus dikembalikan ya. Benar nggak itu kalau len 2 berapa? Len 3 berapa? Coba di sini coba. Kayaknya ini len 3 ini. Ini len kan minus enggak juga ya. Enggak, karena ini detail untuk diposisikan sebagai sudah linier ya, sudah dilinearkan ya. Oke, sekarang coba yang sudah dilinearkan. Berarti apa ini? A plus B plus 3 dilenkan berarti kan len 3 ditambah beta 2 len X, beta 3 len yang satu empat. Iya, yang ini. Apakah harus karena ini kayaknya masih dibawa ke bentuk linearnya kan. Oh iya, ini modelnya Linear kok betul. Makanya tadi harusnya ini yang sudah dilenkan tadi yang bawah betul. Makanya kok hasilnya jelek banget. Karena artinya sudah di ini kan. Sajinya len Y ini kan di ini kan. Jadi len Y ya di nulisnya pakai log apa ya di sini? Dalam kurung, aduh, kok ya mencet apa tadi kok bisa jadi lari. Log Y terus 3 terus 2 ini plus dulu ya plus log kelebihan malah ini harus 2 kali log ya. Nah ini benar ya, terus ini tambah 4 kali
log, wah ini nggak perlu ini. Tambah ini depannya langsung di log kan mau nggak ya dia? Nggak mau, berarti tetap saya bikin dia aja di sini. Lognya nggak kebaca. Oh iya LN mungkin ya, iya ya, coba LN, iya benar ya tadi ya. Kan LN kan itu, Ya. iya LN, ini juga LN. Jangan function ke akhir arguments. Apa nggak pakai kurung ya perintah ininya? Nanti kadang sintak lagi itu belum ada. Learn-nya nggak terdefinisi lah. Iya, berarti perintahnya Berarti importnya nggak ada, nggak ke nggak jalan nggak itu. jalan. Berarti seolah-olah hamba nggak usah dalamnya bahwa ini sudah yang baru gitu. Jadiannya kan memang ini kan linear kan, jadinya nggak usah. Ya udah cuman kayak gini kan. Dua ini, maksudnya nggak dituliskan di modelnya itu loh. Apa learn-nya, jadi kita di luar. Iya, ini yang ini. Mm. Jadi yang di sini semua yang non linearnya dilinearkan dulu, ini baru yang dirakit di yang tadi di programnya itu. Karena apa? Dia dilinearisasi dulu. Nah sekarang kan nggak bisa dilinearkan ini model yang CES ini ya. Bisa dilinearkan nggak ini? CES itu Ya masih bisa ya ini ya. dikali dengan Karena masih bisa itu. jadi Iya kan? A kali, oh enggak, lem jumlah nggak bisa ini. Ya kan? Berarti ini kayaknya nggak bisa di ini kan. Nah sekarang kita coba minta ini. model linearnya. Ya, tapi yang di collab, oh, tadi kan kita mintanya di Kaggle, jadi ternyata Kaggle masih bermasalah. Saya apa? Aduh, kok langsung mana ini? Langsung di 2000. Oh, gara-gara saya ngantar. Ini sudah, ini kalau ini kayaknya enggak. Oh, contoh regresi logistik. Estimasinya 1,5. Ini kan ini. Modelnya mana modelnya? Yang di bawah masuk. Newton. Ini nantinya invest. Kalau tadi sama minta model yang CES ini ya, CES ya. Tadi saya lupa. Enggak kebaca Pak, memang yang tadi yang di atas Newton Raphson. Oh, Ini belum ya. lebih. Oh, makanya masih yang Newton Raphson tadi. Aduh. Estimasi model, saya kadang isi kolomnya taruh di belakang. Coba. Nah ini kan, iya ya benar samanya ini ya. Kalau ini yang nggak bisa dilinearkan itu. Ini yang capital modal, ini yang tenaga kerja.
Terus estimasi substitusi metode. Ya, estimasi parameternya tadi. Dari Error ini. Apanya? hasilnya. Newton-Raphson, harga awalnya sudah benar ini ada gunakan. Argumen True F 1,5, 0,4, 0,5 sudah benar. Dikasihkan gini. Jacobian. Ya kayaknya ada yang Di Jacobian yang kali. Jacobian is required for Newton check. Newton. Memang kalau yang masih bisa dilinearkan, lebih baik dilinearkan dulu. Ini saya membutuhkan Jacobian. Karena kita tidak mengisikan Jacobian, kami jadi gagal. Jadi ada yang Enggak, ya gitu. Nah, nanti dia salah apa lagi. Ini benar tadi. Oh, ini tadi. Estimasinya 1,45. Adalah tadi harga ininya berapa? 0,4 sama min 0,5 ya. Ya lumayan lah. Dengan running berapa ini tadi? Mana? 50, 40, Ini ya level 100. Mungkin dibikin 1000, mungkin sudah lebih ini ya. 1000-nya cuma ini aja kan yang harus diganti. Iya kayaknya ini. 1,45, 0,31. Ya masih terlalu rendah. Ini kan penjelasan. Jadi yang untuk di pokoknya kita cari nonlinear. Nah, kalau tadi ada yang nama-nama diabadikan kayak gini, berarti ada penemunya yang memang untuk bidang urusan apa ini? Labor apa ya? Scope Douglas, urusan produksi. Makanya tadi kan saya di kuliah yang termati yang satu kan ada yang lagi magang, yang satu urusan yang jualan apa peralatan berat tapi untuk pertanian itu, ya bangsanya apa? Ya lapor-lapornya yang satunya lagi untuk tambang menaik di Papua. Nah, maka kan data-datanya pasti kan modelnya nggak mungkin di linear kan kalau kita ini kan. Karena mengarah ke produktivitas. Ini jadi apa yang harus di. Nah, makanya saya kasih tahu nanti kalau memang itu non linearnya ya harus cari yang pas kan, nggak gampang. Maka tadi kan disebut ada trial by error. Setelah itu pun nanti asumsinya kan, ini yang trial error method kan kita seolah dicoba berulang-ulang sampai dapat yang ininya kan. Oh, ternyata harus modelnya kayak gini dia. Nah, yang masih bisa dilinearkan, oke. Nah, ini kalau enggak ya kayak gini dijalanin, di minimumkan kan, terus dibikin algoritmanya. Kalau Yang untuk yang model apa paling bagusnya itu pakai teori optimasi ya? Ya sebenarnya kalau dalam konteks itu kan MSE bisa R square-nya. Kalau di regresi kan selalu R square sama MSE ininya. Tapi kan di setiap model ini kan ada asumsi errornya kan. Yang normal, yang ini kan masih pakai itu. Jadi kalau untuk estimasi sebenarnya apa? Kalau hanya estimasi titik kita, tapi kalau sudah mau menguji kayak gini nih loh, ini kan butuh asumsi normal ini. Adanya T kan karena syaratnya normal. Kalau nggak normal kan nggak akan dapat T. Itu yang di kan. Ini askarnya kan keluar kan ini besar. Nah berarti kan sudah lumayan dan nanti dikejar itu nanti ya nanti sekalian
Coba kalau ya collab masih enak ya collab aja ini kan infuse kan ini Iya. paket jadi ya nanti dicocokkan sama ini infuse. Buku ini kan pakainya infuse kan ini kan. Infuse 6. Oh, saya sudah nggak punya. Masih punya software status nih. Saya nggak ada, Pak. Saya sudah nggak ada karena saya pilih setelah mulai ada R, saya pilih di R. Sudah nggak pernah lagi pakai. Saya pakai paket statistik itu sudah lama. Setelah itu saya pindah MATLAB kan. MATLAB kan karena harus apa? Ya, kan, Bayar. bayar itu terus kita memang sempat beli license, tapi kan lama-lama ketinggalan. Iya. Beli lagi mahal, mahal dulu hampir berapa puluh juta itu. Kalau 170 baru satu license, Jawa itu masih pakai dongle kayak gini, kalau mau pakai gantian. Oh, Jadi saya install, saya mau running, pasang itu. Sudah install, mau harus pakai dongle-nya. Apa enggak repot? Ya terus lama-lama ya males kan, terus saya pindah ke R, terus ada Python, collab, karena saya males nginstall kan. iya. Kalau pakai R masih nginstall kan. Install lagi, Pak. Nah, karena saya milih ingin bebas di sini bisa, di sini bisa, di HP bisa, masuk ke collab. Pertamanya Posit Clone, yang R itu R Studio Clone. Tapi kok ya berat, terus kan mulai cari-cari, oh ada R Studio Clone lebih ringan. Nah, tapi ternyata kalau datanya besar, ya lama-lama dia berat. Nah, ternyata harus bayar kan. Yang untuk saya ya terus sudah nggak pernah lagi menggunakan apa yang positif pindah R. Nah, R itu saya lihat ada Kaggle. Yang tadinya Kaggle hanya untuk sumber data, loh. Kemarin kan sudah mulai ada. Itu tadi saya nggak perhatian, hanya ambil data dari Kaggle gitu Iya, ya. Pak. Terus di download di bawah, nah, ternyata Kaggle Bisa. bisa juga. Maka nanti silakan dicoba aja. Apa? Nanti kalau data dari buku diupload di sini kan. Nah, setelah itu di apa data dari download terus modelnya kan programnya pakai apa Python kan ditaruh di sini bisa. Ini kan tadi ada yang ambil misalnya ini yang mana tadi yang Python yang ada. Nah ini saya copy aja. Ini kan cuma simulasi jadi nggak ngambil data kan ini. Ini kayaknya di Google-nya kayaknya jalan ini. Karena dia tidak membutuhkan data kan ini hanya apa mengenerate aja. Nah, bisa kan? Jadi tinggal ambil aja dari yang sudah di collab, tadi collab tak pindah ke sini, bisa. Tapi kalau yang harus manggil data, ada hati-hati. Harus kalau datanya dari luar ya kita nguploadnya lewat sini kan ini. Iya. Terus nanti kita running ini. Ini kan data simulasi cuma saya generate, jadi bisa persis ini. Kalau ini R square-nya 100%. Persis. Persis ini kan, nggak ada yang meleset. Wah, ini kan nggak, ini kan untuk fitting, karena nggak banyak. Nah, artinya nanti yang sudah kerja di Korea pun dipindah. Nah, saya kemarin kan pada pindah yang di R yang offline, saya minta pindah ke Collab. Biar saya bisa ikut running kan, bisa lihat. Nah, ada trouble apa pada saat penyesuaian, itu bisa minta tadi. Tapi memang lebih enak kalau minta dari sebelum memperbaiki itu per bagian sedikit-sedikit. Kalau tadi langsung borongan, dia ya stres juga kayaknya. Oh, dia ya mesin masih belajar kan. Tapi kalau saya kasih per potong, ini dulu, Cepat ya, Pak. oke. Terus makanya saya kadang pilih per blok-blok. Nah, sebenarnya di Kaggle pun bisa main blok. Jangan langsung banyak gitu kan. Tadi kan langsung main langsung panjang gitu ya. Stres deh. Iya, dia ya ada ini kan kepanjangan. Sebenarnya kalau kita ngambil per bagian ini dulu, pas baca datanya sudah berhasil. Kalau ini tidak langsung semua dikeluarin akibatnya terus ada error. Ya saking banyaknya kita kan juga susah. Sebenarnya bisa aja kita baca, kita betulin sendiri. Kalau memang ringan kan. Iya. Tapi kadang kan kita malah pengen cepat tak pasal lagi. Ternyata dia juga bingung juga. Makanya tetap ini ada ya ada seninya kita akan bekerja ke situ. Ya oke, nanti jadi untuk yang minggu ini kita non linear,
Ini ya, nanti silakan cari satu kasus apa, mungkin kayaknya saya yakin yang di urusan harga rumah ya, Masih kayaknya ada saya, yang non-linear mungkinan itu. Nanti di-collab nggak apa-apa. nanti mau saya coba ke yang Saya Kegel juga. saya kegel juga nanti kalau Iya. kalau di kegel kan juga ada harga rumah, paling ambil dari kegel kan Iya, kemarin. Pak. Nah, Dari makanya Kegel. itu coba sekarang langsung dipanggil di kegel aja, nggak usah di-download. Saya kemarin kan gara-gara kok di kegel saya kok kayak ada code gitu kan. Ini kan tampilannya ada code kan. Iya, di pas search-nya itu Iya, jadi ada pada saat kita tiba-tiba. buka pertama kegel gitu, kan langsung ada ininya. Loh kok ada code? Nah, Di sebelah kiri. iya, ini kan ada muncul ada Code. kalau di home-nya ini ya kita baru welcome ini sudah ada notebook ini. Notebook kan untuk tempat ini, terus ada competition. Yang di notebook-nya kan ini dataset-nya. Nah, kalau yang notebook-nya ini yang program-program nggak ada code kan. Keseluruhannya Nah, ya, ini Pak. test model ini kerjaannya siapa ini? Tadi, Pak. Iya, tadi kan yang saya bikin test model gitu kan. Tapi memang loading-nya cukup lama ya, Pak. Iya, jadi ini kayaknya karena internet di sini agak lambat. Ini yang tadi masih enggak Iya, ini. iya. Karena ini bisa dibaca orang lain loh ini. Jadi kita kerja tim bisa di sini. Kayak overleaf itu. Oh, iya. Jadi ini kan bisa buka kan itu. Berarti kan saya kerja dengan Anda kan bisa gitu. Nah nanti Anda setelah itu taruh di ini di overleaf-nya biasa bisa ikut ngeklik juga nanti di bersebelahan kayak gini ya. Kayak saya ini loh. Atasnya misalnya. Jadi misalnya nanti kerja bab berapa kan ngerjakan kan. Bab 3. Nah ini bikin kayak gini, collab kegel gitu. Oh, dari ini baru gagal. Terus yang non linear ini, nah, nanti kan bikin, ya saya juga nyoba tapi yang apa untuk yang minggu depan kan kita akan ke apa tadi, yang 15. Kalau data dari buku entry-nya repot nggak kalau data di buku itu? Kalau dari book kayaknya agak susah sih, Pak, membacanya. Harus kita yang ngetik satu-satu kan ya males kan. Makanya ini Pak, yang ini nanti sudah ada kualitatif responnya. oh, berarti Yang misalnya tadi kan yang yang tadi iya ya, tadi Pak. jadi masih yang ada Yang ada itu. dinaminya. Kalau Kan nanti ada login model. Karena di sini nggak cuma di prediktornya, tapi Y-nya sendiri yang bisa iya tidak itu. Itu kan yang jadi logit, robit, tobit itu. Ini kan kalau ini sudah urusan responnya, yang binary respon. Kalau tadi kan di prediktornya. Nah ini prediktornya iya, responnya iya. Kalau ini yang responnya. ini kayak contoh Kalau tadi kan yang saya baru yang X-nya yang dibikin kualitatif, Y-nya masih kualitatif. Kalau yang ini sekarang kalau jadi rumahnya mahal atau murah, oh, mungkin yang lebih dari sekian dianggap mahal jadi kayak atau mewah tidak mewah misalnya. jadi ada itunya ya, Pak, ada asumsi berapa Ya kayak batasnya ya sebenarnya. kita bikin kayak bolehan rumah sangat sederhana, rumah sederhana, rumah ini rumah mewah kayak gitu kan ada Iya, tipe-tipe. Jadi itu kan jadi kualitatif ya. Nah itu di sini tapi sementara rumah mewah apa enggak lah misalnya. Jadi responnya kualitatif, prediktornya juga kualitatif bisa. Nah ini yang bab 15 kita, kalau yang tadi kan prediktornya, kalau yang sekarang ini responnya. Mungkin nanti berarti bukan harga rumahnya, tapi harga rumah kita bagi jadi dua, mahal sama murah misalnya. Rumah murah kurang dari berapa juta. Tuh. dibikin status. Sebenarnya kalau malah kalau misalnya saya mulai kira-kira saya besok tes ingin tentang apa datanya, mulai dioprek-oprek sekarang itu. Besok tinggal metodenya dinaikin ya dari jualan apa. Jadi bisa juga kan ini sekarang semester berapa dua kan? Semester 2, Pak. Semester 3 kan sudah mulai mau rencana tesis kan. Nah daripada ini sekarang mulai cari inspirasi aja. Sebenarnya saya pengennya itu balik ke bidang keuangannya yang lebih ke itu sih, Pak, ke dalam inflasi gitu. Nah kalau bisa malah kalau saya kalau mau tertarik ke keuangan malah
menganalisis pertumbuhan yang targetnya Pak Prabowo 8%. Yang di Nantara ya, bukan ya? Bukan Danantaranya, Bukan maksudnya ya? yang penting kita cari faktor yang menyebabkan 8% itu bisa tercapai. Kan saya punya ini, nggak sampai 8%. Misalnya kayak gitu. Jadi contohnya gini, saya dapat data pertumbuhan Indonesia sejak ya zaman SBY, Jokowi misalnya kan, 20 tahun kan. Terus mungkin dari sisi inflasinya dulu kita, oh inflasi kayaknya mempengaruhi pertumbuhan misalnya. Kan regresi sederhana kan cuma satu prediktor. Kalau pakai itu, prediksi 2025, forecast 2025, nggak akan ketemu itu 8%. Berarti jangan hanya cuma inflasi yang dijadikan instrumen. Oh mungkin ini, apa tadi, yang investasi, return of investment-nya mulai dinikan. Ya hanya muncullah Danantara. Kalau Danantara yang melakukan kan baru Malaysia yang sudah punya data. Ini ada yang kemarin dapat datanya Malaysia itu yang ikut kuliah saya data itu, karena Pak ini tapi Indonesia baru disahkan kemarin, ya belum bisa dilihat ininya kan. Maka belajar dari Malaysia, itu faktor apa yang akan mempengaruhi dengan Danantara itu pertumbuhannya akan tercapai. Malaysia kan pertumbuhannya, ekonominya lebih baik, merdekanya di belakang kita. Tapi mata uangnya kan, ya 4.000 kan. Ya enggak, ringgit 3.000 rupiah kok. Oh iya, Ya enggak sih. Oh ya enggak loh. Dikit itu kalau sana 1.000 kita 1.000, kayak waktu kita masih baru merdeka kita 2.000-an apa ya dulu sempatnya. $1 kan 2.000 ringgit ya. Masih 2.000. Pokoknya masih di bawah 10.000 sih Pak kalau pas. Malah saya kata malah zaman saya sudah berurusan dengan, saya kan krisis 98, saya ke Belanda itu. Tiba-tiba yang melejit jadi itu, saya pulang bawa uang ditukar jadi banyak kan. Pada waktu itu apa ya, itulah yang kadang karena faktor seperti itu bisa menguntungkan kalau kita lagi posisinya di sana. Di luar sih Pak. Tapi kalau di dalam nggak untung pada waktu itu saya beli rumah harga berapa? 20 juta. Udah 3 kamar. Terus kan saya kredit kan, angsurannya cuma 200 ribu atau berapa. Setelah itu kan, saya langsung melejit. Ya udah, uang yang saya peroleh itu langsung untuk lunasi malah cukup jadinya. Kalau seandainya nggak ada krisis itu ya nggak cukup tetap. Uang nilainya cuma berapa ribu rupiah. Jadi lucu karena gara-gara cuma exchange rate, jadi yang orang dari luar masuk ke sini jadi kayak mendadak. Jadi yang hutang yang cuma segitu hanya cuma setara berapa dolar kan. Berarti kan tadinya sebenarnya itu sekian, kalau waktu masih 2.000 itu kan 200 juta kan setara 2.000 ya 20.000 ya. Kalau 20 juta, 1 dolarnya masih 2.000, itu kan setara berapa dolar? 10.000 dolar kan? Iya, 10.000 dolar. Iya kan, 10.000 dolar kan? Iya, 10.000 dolar. Nah, tapi setelah 1 dolarnya 16.000, waktu itu langsung melonjak waktu krisis itu. Saya coba pakai yang, maksudnya kan ada yang LSTM lah apa ini, agak lumayan lebih ini. Dia bisa nempel ini yang ngikutin pergerakan sama, makanya saya lagi ingin kayaknya kenapa karena yang metode itu kan dia akan mencoba berkali-kali untuk, tapi kan butuh waktu lebih lama dibanding yang kalau klasik itu. Kalau klasik asal semua asumsi terpenuhi, kadang lebih akurat. Karena yang mesin kan dia algoritmanya kayak nyoba ini deket, dikecil-kecilkan errornya, dibikin per blok. Pokoknya dia berusaha kayak trial by error kayak gini. Tapi karena pakai secara interaktif mesin jadi nggak ada masalah. Nah ini yang apa istilahnya kalau di dunia modeling sekarang kan tantangan paling tinggi. Karena